Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hassa 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dilalata 'alal khair libtigha mardatihi wa sawabihi wa qurbih wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi summa ila arwahi jamil anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wasyuhada'i wassalihin wassahabati ajmain khususan ila Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali summa ila arwahi jami' tabi'in wa atba'ut tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin summa ila arwahil ulama'il amilin wal fuqaha wal muhaddisin wal mufassirin wal mutakallimin wasufiyin khususan ila Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrul ajid summa ila Syekh Ja'far Shadiq summa ila Imam Ghazali summa ila Kiai Haji Muhammad Mastura summa ila arwahi jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha min barriha wa bahriha min yaminiha ila shimaliha summa ila arwahi abaina wa ummahatina wa jaddina wa jaddatina wa khalina wa khalatina wa ammina wa ammatina wa liman ahsana ilaina summa muallif hadzal kitab al-imam al-alim al-fadil abi Abdul Mu'ti Muhammad Nawawi ala safinatin najah fi usuluddin wal fiqh syekh al-alim al-fadil Salim ibn Samir al-Hadrami ala madhabil imam syafi'i syai'ul lillahi lahum al-fatihah. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Malam hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah, terutama nikmat iman, Islam dan juga nikmat sehat wal afiat. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga juga tercurah kepada para keluarganya, sahabatnya, tabi'in, atba'ut tabi'in dan juga kepada kita semua pengikut setianya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak-bapak serta hadirin yang dimuliakan oleh Allah, 3 minggu yang lalu kita sudah membahas tentang ketentuan imam ya. Jadi imam dalam sholat makmumnya harus seperti apa ya. Seperti contoh suratul Qudwah tis'un tasahhu fi khamsi qudwatin rajulun bi rajulin. Jadi imamnya laki-laki, makmumnya harus laki-laki. Qudwatu imra'atin bi rajulin. Makmumnya perempuan, imamnya harus laki-laki. Wa qudwati khunsa bi rajulin. Ya. Kalau makmumnya bencong, maka imamnya harus laki-laki. Tidak boleh imamnya bencong juga. Ada bencong? Ada. Khunsa. Disebut dalam kitab ini khunsa. Khunsa itu ya bencong. Orang yang memiliki 2 kelamin ganda atau 2 kelamin. Ya. Coba pegang. Jangan-jangan kita punya 2 kelamin. Wa qudwati imra'atin bihunsa ya. Jadi perempuan harus imamnya bagaimana imamnya perempuan, makmumnya bencong enggak boleh ya. Tapi kalau sebaliknya boleh. Wa qudwati imra'atin bi imra'atin. Makmumnya perempuan, imamnya harus perempuan. Wa tubtilu fi arba'ati qudwah, dan bisa batal itu sholat berjamaah dengan 4 perkara. Rajulin bi imra'atin ya, laki-laki bermakmum kepada perempuan, imamnya perempuan, enggak boleh ya.
Wa qudwatu rajulin bihunsa. Laki-laki bermakmum ke bencong nggak boleh, ya. Terus wa qudwatu khunsa bi imra'atin. Bencong bermakmum kepada imamnya perempuan nggak boleh. Wa qudwatu khunsa bi hunsa. Bencong dengan bencong nggak boleh juga. Jadi kalau bencong wayahna imamnya harus laki-laki. Gitu ya. Oke, itu sampai situ kemarin pengajiannya. Sekarang paslun, ini satu pasal. Surutu jam'it takdim, syarat jamak takdim. Ya. Syarat jamak takdim. Nah, saya baca di Kasifatus Sajanya, di sarahnya. Paslun fi suruti zawaji jam'it takdim. Pasal tentang syarat bolehnya jamak takdim. Surutu jam'it takdim, syarat jamak takdim apa? Safaron wa matoron. Jadi safar bepergian, wa matoron karena hujan yang lebat, itu boleh jamak takdim. Arbaatun, itu ada 4 syaratnya. Ya, sekali lagi saya ulang. Kalau jamak mah jamak takdim terus nanti jamak takhir, itu enggak ada syarat marhalatain. Tidak ada syarat 2 marhalah. 2 marhalah itu nanti syaratnya syarat qashar, syarat meringkas sholat. Ya, menurut kitab ini. Oke, yang pertama apa? Al-awwalu al-bida'atu bil ula. Memulai dengan sholat yang pertama. Misalkan jamak takdim asar duhur dengan asar dikerjakan di waktu duhur, maka sholat yang pertama adalah sholat duhur dulu, ya, sholat duhur dulu. Kalau hanya jamak berarti duhur 4 rakaat terus dilanjut dengan asar 4 rakaat dikerjakan di waktu duhur. Bagaimana niatnya? Niat dalam hati, tapi talafud itu melafadzkan niat. Nah, ini bapak-bapak harus bisa. Walaupun talafud bin niat itu bukan rukun sholat. Rukun sholat itu niat fil qalbi, niat di dalam hati. Tapi harus bisa. Apa talafudnya? Usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin, atau diulang. Usolli fardhu dhuhri li jam'i takdimin ma'al asri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan. Kalau sendiri lillahi ta'ala, kalau makmuman lillahi ta'ala, kalau jadi imam imaman lillahi ta'ala. Nah, itu talafud bin niatnya. Nah, jadi kalau nggak dibaca nggak apa-apa, tapi hati harus membaca. Apa? Saya niat sholat duhur di jamak takdim dengan asar 4 rakaat karena Allah Ta'ala, makmuman atau imaman atau lillahi ta'ala, gitu ya. Nah, walaupun nggak diucapkan, tidak pakai usolli nggak apa-apa, karena usolli menurut kitab ini hanya sunnah. Karena usolli itu membantu hati niat, gitu ya. Nah, makanya kalau ada yang mengatakan nggak usah pakai usolli, oh iya memang usolli itu bukan rukun sholat, tapi niat itu jangan sampai lupa, maka terbantu dengan talafud bin niat, gitu ya. Nah, itu yang pertama, al-bida'atu bil ula, memulai dengan sholat yang pertama. Sholat duhur dulu berarti, ya, baru sholat asar. Yang kedua, waniyatul jam'i fiha, harus niat jamak. Jadi jangan cek Sundama ongkoh niat jamak, tapi jamaknya tidak dibaca dalam hati. Ya, saya niat sholat duhur, Allahu Akbar, itu mah nggak sah, tidak memenuhi persyaratan. Kalau jamak, ucapkan jamaknya, walaupun diucapkan di dalam hati. Ya, oke. Jadi yang kedua, niatul jam'i piha, harus ada niat jamak piha di dalam sholat tersebut. Yang ketiga, wal muwalat bainahuma, harus terus
harus terus menerus sholat di kedua sholat itu. Jadi jangan sampai gini, sholat duhur dulu, setelah sholat duhur dulu ngobrol ke sana kemari, karena emang di perjalanan ya, lagi safar nih, lagi ziarah Wali Songo ya Pak Haji ya. Setelah sholat duhur ngobrol dulu, gimana ya, masih jauh enggak, terus ngobrol, baru setelah itu sholat asar. Nggak boleh, harus al-muwalatu bainahuma, harus terus menerus. Setelah selesai sholat duhur lanjut sholat asar. Bahkan menurut para ulama, sholat sunnah aja tidak dianjurkan. Kenapa? Karena memang misalkan habis sholat duhur, sholat ba'diyah dulu, nggak ada ya, menurut sebagian ulama. Jadi harus terus. Atau biasanya gimana? Biasanya sholat setelah sholat duhur ba'diyah. Nah, karena ini lagi safar, lagi perjalanan, ini rukhsah dari agama, keringanan dari agama. Yang biasa sholat sunnah, walaupun ketika sholat jama itu nggak sholat sunnah, itu ada pahalanya. Karena memang dia terbiasa sholat ba'diyah misalkan, gitu ya, dan lain sebagainya. Karena ini lagi safar, apalagi safarnya safar yang disunahkan atau yang diwajibkan. Apa yang disunahkan? Misalkan mau umroh ke jama, jangan kemudian umroh nggak dijama dalam perjalanan, itu merepotkan. Mau pergi haji, saya mah nggak mau jama. Udah tahu ada rukhsah dalam agama, ada keringanan dalam agama, kenapa nggak diambil? Gitu ya. Kecuali kalau sudah nyampe ke Mekah, ke Mekah belum 3 hari jama terus, sayang itu kan. Karena kalau sudah ke Mekah, itu sholat di Masjidil Haram itu pahalanya berapa? 1000 kali. 100.000 kali dibanding dengan sholat di Masjid Al-Masjid. Ya, kalau 1 rakaat di Masjidil Haram, di sini mah sama dengan 100.000 kali. Ya, makanya bapak-bapak kalau punya kesempatan, punya waktu, punya uang, haji 40 hari di sana, 39 hari ya. Yang 1 harinya lagi perjalanan. Nah sekarang saudara-saudara kita insya Allah datang malam hari ini ya, kloter pertama di Bandara Suta ya. Di Sidoarjo sih udah datang dan lain sebagainya. Nah itu ya, jadi keutamaan Masjidil Haram ya. Belum sempat haji ya umroh, punya banyak duit mah umroh dulu, apa hajinya nanti puroda. Ya, kalau sudah ada keinginan, insya Allah akan membuka jalan. Oke, yang keempat, wadawamu udri, harus terus dawam udurnya. Apa udurnya? Safar. Ya, di sini ada keterangan. Dawamul udri ay baqa'us safar ilal ihram bisaniyah. Jadi jama itu harus selalu dalam keadaan safar, harus dalam perjalanan. Tidak boleh nanti aja jamaknya di rumah, nggak boleh. Ya, bapak-bapak nih lagi safar nih, kemana? Ke Bandung. Dari Bandung belum sholat belum sholat ya misalkan di perjalanan itu duhur dan asar. Nanti aja jamaknya di rumah di Batavia karena tanggung. Nggak boleh. Kalau mau jamak di jalan, mampir dulu di pom bensin. Pom bensinnya jangan pom bensin Jampang karena sudah lewat itu. Karena dari Bandung kan misalkan lewat tol. Mampir dulu di pom bensin Salabenda ya. Masih ada pom bensin, sholat jamak di situ. Kenapa? Karena belum masuk ke kampung Batavia. Tapi kalau sudah masuk kampung Batavia, bukan jamak lagi itu, berarti sholat biasa normal, gitu ya. Nah,
Jadi apa? Wadawamul udri, harus baqa'us safar ilal ihram bisaniyah. Ya. Jadi harus tetap dalam perjalanan sampai takbiratul ihram salat yang kedua. Ya, artinya salat kedua sampai harus sudah selesai. Ya, baru lanjut ke sini. Termasuk kalau mau pergi dari sini, misalkan dari sini mau ke Bandung. Ya. Jamaknya di rumah, nggak boleh, harus keluar dulu. Kalau mau jamak, keluar dulu dari kampung Batavia. Jamaknya di mana? Di situ tuh, di sebelum masjid, di sebelum rumah sakit Sentosa sebelah kiri kan ada musola tuh. Jamak di situ, boleh, karena sudah keluar dari kampung, ya, karena sudah masuk safar. Kalau di sini mah belum safar, ya. Apa? Ya, dalam perjalanan. Kalau tujuan boleh, kalau misalkan Bandung, sudah nyampe Bandung. Bandung itu kan bukan rumah kita. Bandung itu termasuk tempat safar kan. Nah, maksud saya itu nggak boleh di sini, ya. Nih, nggak boleh tempat kita mukim. Kita mukim di Batavia nih. Sebelum ke Bandung mau jamak dulu di rumah, nggak boleh, harus keluar dulu, ya, harus keluar dulu. Jadi jamaknya di luar Batavia, termasuk pulangnya. Nanti aja pulangnya, jamaknya pas di rumahnya, nggak boleh. Berarti itu bukan dawamul udri, gitu ya. Itu jadi ada 4 syarat. Saya ulang, yang pertama al-bida'atu bil ula, memulai dengan sholat yang pertama. Yang kedua waniyatul jam'i, harus niat jam'a fiha di dalam sholat tersebut. Yang ketiga wal mualatu bainahuma, harus terus menerus dua sholat yang dijama itu tanpa ada jeda, gitu ya. Jangan ngobrol dulu. Nah, di sini dijelaskan wasa lisuha al mualat bainahuma ay bainas sholatain. Qala Said, menurut Said Yusuf Al-Zabidi di dalam kitabnya Irsyadul Anam, bi alla yubsila bainahuma, tidak boleh ada fasal, tidak boleh ada pemisah, ya, tawilan, terutama yang lama. Wadalika biqadri rakaataini, seukuran 2 rakaat sholat aja nggak boleh, gitu ya. Disela dulu dengan sholat ba'diyah, ya nggak boleh, ya, harus setelah sholat duhur langsung ke sholat asar, ya. Bagaimana tuh biasa sholat sunnah, insya Allah pahalanya akan terbawa walaupun ke sholat ba'diyah, gitu ya. Wadawamul udri, dan yang keempat adalah harus masih dalam perjalanan, nggak boleh sholat jamaknya di rumah, itu jamak takdim, ya. Oke, yang kedua paslun, ini satu pasal, surut jam'it takhir, syarat jamak takhir. Nah, jadi ada jamak takdim, ada jamak takhir. Nah, syarat jamak takhir mah isnani, ada 2. Apa yang pertama? Niyatut takhir wa qad baqa min waqtil ula. Niat jamak takhir pada waktu sholat yang pertama. Jadi misalkan nih di jalan nih, sudah berangkat dari Batavia, jam berapa? Jam 10. Di perjalanan masuk waktu duhur, tapi sholatnya mau jamak takhir. Nah, waktu duhur itu, masuk waktu duhur itu niat sholat duhur nanti jamak takhir ketika asar. Jadi harus gitu ya. Makanya di sini niatnya apa? Syaratnya apa? Niyatut takhir wa qad baqa min waqtil ula. Niat pada waktu sholat yang pertama. Ya. Jadi jangan pas waktu duhur, kenapa enggak duhur dulu ini? Nanti aja asar. Nah, itu niatnya nggak sempurna. Jadi harus ayo jamaah kita niat nih. Nah, makanya
si mutawif itu, pimpinan rombongan itu harus pegang mic. Ayo bapak-bapak, ibu-ibu, kita niat sholat jamaah takhir. Karena tanggung nih. Lagi misalkan belum nyampe rest area gitu ya. Atau tanggung nanti aja. Sholatnya sholat asar. Nah, tapi ketika duhur itu sudah niat. Gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, wadawamul udri ila tamamis saniyah. Sama dengan jamaah takdim. Apa? Harus dawam terus menerus berhalangan. Berhalangan itu artinya safar ila tamamis saniyah, sampai habisnya waktu yang sholat yang kedua. Ya. Jadi jangan sampai nanti aja di rumah tanggung. Makanya kalau saya juga suka ajarkan ke anak saya, ya karena anak saya belum nyampe ke bab ini, ke Sukabumi, pas di perjalanan kata saya, ayo sholat dulu, nanti aja ya di rumah. Ya nggak boleh dong, kalau mau ngambil jamaah, ya. Ke Sukabumi kan belum 89 kilo, tapi jamaah mah boleh. Jamaah takdim atau jamaah takhir. Yang nggak boleh itu qashar. Nah, baru nanti masuk ke fasal qashar. Kalau jamaah mah ke Sukabumi itu kurang lebih 80 kilo. Belum waktu qashar. Tapi karena masyaqqah, menyulitkan, apalagi sering macet dan lain sebagainya. Macet di mana di Cibadak. Dulu sebelum tol selesai macet di Cicurug lama. Jangan. Tapi harus di jalan, jangan di rumah, gitu ya. Oke, itu tentang jama' takdim dan jama' takhir. Paslun, ini satu pasal, surutul qasri. Nah ini sekarang syarat qashar, ya. Apa qashar itu? Meringkas sholat. Nah ini ada penjelasannya. Paslun fi surutil qasri. Surutul qasri sab'atun, ada 7. Bal ihda asar, ya. Ada yang juga mengatakan 11, tapi menurut kitab ini 7 aja. Ayyakuna saparuhu marhalatain. Yang pertama adalah perjalanannya harus 2 marhalah. Apa 2 marhalah itu? Itu menurut kitab ini kurang lebih perjalanannya 89 km. Jadi sama lebih besar atau sama dengan. Jadi nggak boleh kurang. Atau kenapa harus marhalatain? Nah ini pendapat Imam Syafi'i atau madhab Syafi'i. Walaupun di madhab yang lain, misalkan Daud Dohiri, qashar itu tidak mesti marhalatain, tetapi lil masyaqqah. Dijawab oleh madhab Syafi'i, kalau seperti itu jamaah aja, jangan ngambil qashar. Perjalanan ke Sukabumi belum sampai 89 kilo, hanya 80 kilo, ya ngambil jamaah takdim atau takhir, tapi nggak usah di qashar, ya. Jadi bapak-bapak kalau mengajarkan ke keluarga juga gitu. Jadi jangan dipaksakan. Kalau dipaksakan mana coretnya, mana keterangannya. Kalau sini kan jelas nih keterangannya, marhalatain kurang lebih 89 km. Itu syarat yang pertama. Yang kedua, wa ayyakuna mubahan. Perjalanannya harus minimal mubah. Mau kemana Pak Jajat? Mau ke Sukabumi, mau ngapain? Mau jalan-jalan. Jalan-jalan boleh? Boleh. Tapi kalau misalkan mau kemana John? Saya mau ke Bandung. Mau ngapain? Mau mencopet. Di tengah jalan mengqashar sholat. Itu nggak boleh. Ya, jadi ayyakuna mubahan. Perjalanannya harus mubah. Syukur-syukur sunnah atau wajib. Mau kemana Pak Haji Weli? Mau umroh. Itu mah umroh sunnah, berarti boleh.
lebih boleh daripada mubah. Mau kemana Pak Selamat? Mau haji, naik haji, apalagi karena haji itu wajib, gitu ya. Jadi mubah aja boleh, yang nggak boleh itu haram. Perjalanan mau ngapain? Saya mau ngapel. Ngapel boleh nggak? Boleh. Itu bahasanya jangan ngapel. Apa? Silaturahmi, gitu ya, ta'aruf. Gitu. Kalau ta'aruf kan boleh ya, soal ta'arufnya yang benar gitu. Oke, itu yang kedua, ayyakuna mubahan, perjalanannya harus perjalanan mubah. Asalis yang ketiga, wal ilmu bizawazil qasri, harus mengetahui kebolehan tentang mengqasar sholat. Nah, berarti pala qasra li jahilin, tidak boleh mengqasar bagi orang yang awam, yang bodoh, yang belum ngaji, belum tahu tentang syarat-syarat qasar. Nah, di sini ya, pala qasra li jahilin bihi min aslihi au fi sholati allati nawaha li amri khosin. Nah, jadi nggak boleh qasar, naon qasar teh? Nggak boleh itu mah. Harus tahu penjelasan qasar itu apa. Ya. Karena khawatir nanti maghrib di qasar. Kan repot, maghrib di qasar 1,5. Karena yang di qasar mah sholat yang 4 rakaat. Nah, makanya harus tahu tentang al ilmu bizawazil qasri itu kayak gitu. Harus tahu tentang seluk beluk sholat qasar itu apa. Ya, berarti sholat yang diringkas dari 4 menjadi 2. Ya. Apakah boleh qasar aja? Ya boleh. Tapi biasanya kan kalau kita sudah di qasar digabung lagi. Jam'un wa qasrun, atau usolli fardhu dhuhri qasran wa majmu'an. Udah diringkas digabung lagi dengan asar. Boleh. Iya, 2 kali duhur, 2 rakaat duhur, 2 rakaat asar. Dan waktunya misalkan jamak takdim atau takhir. Maka usollinya, walaupun usolli itu bukan rukun sholat, seperti ini, usolli fardhu dhuhri qasran wa majmu'an li jam'i takdimin ma'al asri rakaataini mustaqbilal kiblati adaan makmuman atau imaman atau lillahi ta'ala. Tapi safarnya safar sunnah ya? Apanya? Minimal safar sunnah kalau jamak qasar. Kapalnya. Safarnya. Oh, safarnya sunnah ya. Oke. Kalau ada keterangan seperti itu ya silahkan. Tapi di sini kan wa ayyakuna mubahan. Ini mengenai qasar ya. Mungkin ada keterangan lain Pak Jajat. Kalau jamak qasar gitu ya. Minimal sunnah. Nanti harus dicari lagi coretnya. Tapi kalau di sini mah wa ayyakuna mubahan, itu hanya qasar saja gitu ya. Oke, yang keempat, niyatul qasri indal ihram. Niat qasar salat itu ketika takbiratul ihram. Itu yang keempat. Jadi sudah usolli sudah, tapi begitu takbiratul ihram hati kita ngomong lagi ya. Biasanya kan niat itu harus qasdul bil qalbi muktaronan bi fi'lihi kan. Harus sambil Allah, begitu. Allah, niat. Saya niat sholat jamak qasar gitu ya. Jamak takdim Allah Ta'ala. Gitu aja. Allahu Akbar. Nah, ini makanya apa? Niyatul qasri indal ihram. Jadi niat qasar itu ketika takbiratul ihram. Yang kelima, wa antakuna sholat rubaiyan. Nah, ini qasar ya.
Sholat qashar itu harus sholatnya yang 4 rakaat. Jadi tidak boleh yang 3 rakaat di qashar atau yang 2 rakaat di qashar. Udah mah 2 rakaat di qashar jadi 1 rakaat nggak ada. Ya. Maghrib di qashar jadi 1,5, gimana salamnya? Jadi menurut syarat yang kelima, wa antakuna sholat rubaiyah. Jadi sholat yang 4 rakaat. Yang keenam, wa dawamus safar ila tamamiha. Sama ya. Harus terus menerus dalam safar sampai sempurnanya qashar tersebut. Ya. Misalkan sudahlah jamak terus qashar, berarti duhur dan asar itu harus masih dalam perjalanan. Ya, tidak boleh duhurnya masih dalam perjalanan, asarnya udah nyampe ke rumah. Itu nggak boleh. Makanya kalau mau qashar udah berhenti dulu. Ya, dan misalkan sholat fardu boleh nggak di kendaraan? Sholat fardu. Ini kalau merujuk kepada hadis, sholat fardu itu dilaksanakan di tempat. Kalau Rasulullah ya, Rasulullah naik unta, sholat fardu itu turun dulu. Tapi kalau sholat sunnah boleh dalam kendaraan. Nah bagaimana tuh kalau naik pesawat? Kan di pesawat 9 jam. Take off dari Soekarno-Hatta ya, landing di Mekah atau Madinah itu 9 jam. Nah itu mah boleh. Ya nggak mungkin berhenti dulu. Kita transit dulu gitu ya. Nggak, itu mah lil masyaqqah. Ya. Tapi Rasulullah kalau lagi naik unta itu sholat sunnah sambil mengendarai unta. Tapi begitu sholat fardu turun dulu. Kata mah pan onta, hari pesawat mah pan susah. Gitu ya. Oke, itu ya. Nah, yang ketujuh, wa alla yaqtadiya bimutimmin min juz'in min sholatihi. Nah, ini harus diperhatikan oleh bapak-bapak. Syarat yang ketujuh, tidak boleh bermakmum dengan orang yang sholat sempurna. Ya, jadi misalkan terutama biasanya Jumat, kita lagi jalan-jalan mau qashar, ya, mau qashar, tapi sholat duhurnya Jumat, ikut sholat Jumat, ya, begitu asar qashar, itu nggak boleh. Saya berdebat ya ketika saya jalan-jalan ke Lombok sama guru-guru di MAN. Saya kan nggak tahu ya, nggak tahu Gili Trawangan ya, Pak. Kata travel itu ke Gili Trawangan, ya saya mah oke-oke aja ya. Pas di Gili Trawangan saya nunduk, ya aduh ya Allah, iya gini kan. Ada pernah ke Gili Trawangan? Hah? Aja di Lombok? Pak Widodo mah udah. Ya banyak inilah turis yang nggak pakai ini, nggak pakai busana. Ya. Nah waktu itu hari Jumat, sholat Jumat. Kata saya, sebentar bapak-bapak mau ikut sholat Jumat? Iya katanya. Terus asar mau di apa? Asarnya mau di jamak qashar, ya nggak bisa. Ya namanya guru-guru kan bukan semua guru PAI yang sudah ngaji ya tuh ya. Iya, akhirnya saya jelaskan kalau mau jamak qashar jangan ikut sholat Jumat. Ayo kita tunggu dulu selesai sholat Jumat baru kita buat jamaah. Ya, sholat duhur aja 2 rakaat duhur, nanti 2 rakaat asar. Kalau mau gabung sholat Jumat, nanti asar harus sholat lagi. Nah ini keterangannya.
wa alla yaqtadiya bimutimmin min juz'in min sholatihi, ya. Tidak boleh bermakmum dengan orang yang sholatnya sempurna, ya. Makanya kalau rombongan mau jama qashar, ya udah dengan rombongan aja. Pasti imam sholat Jumat pun akan ngerti, ya, akan ngerti. Oh, dia mah orang musafir. Kenapa nggak sholat Jumat? Karena musafir, ya. Kalau musafir nggak mesti sholat Jumat, karena dia sedang bepergian, ya. Jalan-jalan ke Lombok itu jalan-jalan kita silaturahmi, ya. Silaturahmi berarti sunnah kan, sunnah. Jadi ya. Kalau mampir lagi khutbah kita kan musafir, langsung sholat berjamaah gitu boleh? Boleh. Kalau tidak niat jamaah qashar kan? Iya. Kayak kasar atau jamaah. Sholat Jumat ini kan? Oke. Berarti ini di luar masalah ini ya. Pak Haji lagi misalkan lagi jalan-jalan mau sholat Jumat, lagi khutbah Jumat, ya nggak apa-apa. Langsung sholat aja. Ya, jadi saya pernah dengar ceramah ya. Jadi Jumat itu bisa dikatakan sholat Jumat walaupun nggak ikut khutbah. Ini karena lagi dalam perjalanan, tapi nggak niat jamaah kan ya, nggak niat jamaah qashar. Mampir aja langsung. Habis khutbah udah selesai, tinggal sholat aja. Walaupun hanya ikut 1 rakaat, itu tetap masih kena Jumatnya. Maksudnya kita kan mau lanjut perjalanan. Tapi dia lagi khutbah, kita kan masuk ke masjid, langsung berjamaah dengan orang-orang kita sendiri, boleh ya? Oh gitu maksudnya. Jadi bukan sholat Jumat itu mah ya. Nah, masih boleh dikosor atau ya bisa apa enggak? Nah itu terkait dengan etika Haji. Dengan etika ya. Masa orang lagi khutbah kita udah sholat, ya. Kita tunggu aja dulu ya. Ya. Jalan lagi aja Pak Haji. Kecuali kalau kayak gitu ngejarnya jangan ke masjid, ke musola aja. Ya, kalau kita udah tahu ya, udah di masjid. Kan kalau di musola kan nggak mungkin Jumat kan. Nah, kalau Jumat berarti di masjid jami. Cari aja musola. Kalau mau duluan jama qashar. Itu ya, Pak Haji ya. Betul, nggak sopan gitu. Nggak sopan. Orang lagi khutbah ini nyusul sholat gitu. Ya betul, khawatir disebut aliran sesat. Walaupun sebenarnya nggak sesat itu ya. Tapi karena terkait dengan etika saja itu mah ya. Oke. Oke, itu ya. Itu jama takdim, jama takhir, jama qashar. Lanjut sedikit. Ini sudah masuk ke surutul Jumu'ah. Nanti aja lah. Ya. Jadi waktunya sudah jam 7. Ada lagi yang mau bertanya? Jama takdim, jama takhir. Jama takhir itu misalnya asar zuhur itu asar dulu atau zuhur dulu? Oke, pertanyaan bagus ini. Duhur dulu atau asar dulu jama takhir? Ini ikhtilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan duhur dulu, kemudian asar, sekalipun itu di waktu asar. Tapi pendapat yang kedua, sohibul waktu dulu, ya asar dulu, baru duhur. Ya, ini terserah enaknya Pak Jajang. Walaupun dua-duanya ada keterangan. Boleh duhur dulu, kemudian asar di jama takhir. Tapi saya pernah ngaji juga, kata kiai saya, sohibul waktu dulu, yang punya waktu dulu, berarti asar dulu, kemudian duhur. Ya. Saya pernah jamaah dulu di Arab Saudi 2 jamaah. Ya. Di perjalanan dari Madinah ke sini. Ke Mekah ya. Kan jamaah kita sholat maghrib gitu kan. Karena takut jamaah yang dikejar
Iya, betul. Masjidil Haram. Itu sudah selesai sholat maghrib dan sholat isya. Sembilan lah. Ini saya sholat ini dulu, saya sholat isya dulu. Saya sholat isya. Ada yang ikut orang Arab di belakang. Nagor. Iya, katanya ini sholat apa? Tapi kita jamaah akhir ini sholat saya sudah sholat isya dulu. Kenapa gak maghrib dulu? Buat debat sama orang lain, nggak usah ikutin. Ya, berarti betul kan? Itu ikhtilaf di kalangan para ulama. Berarti orang Mekah mengambil harus maghrib dulu. Ya. Jadi memang ikhtilaf ini, ikhtilaf. Jadi kalau ikhtilaf itu tinggal pilih aja salah satu. Mana yang biasa Pak Jajat lakukan. Ya, Pak Ustadz Rosid juga seperti itu. Kalau gitu maghrib dulu. Padahal waktu zaman takhir ya. Oke, itu saja Bapak-bapak, mudah-mudahan ada manfaatnya. Setelah kita belajar, kita tidak dikatakan orang yang jahil dalam mengqashar sholat. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.